Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Durjana. Di sini saya akan membahas tentang ide bisnis, peluang usaha, dan bisnis kanvas. Yuk simak video berikut ini. Baik, poin pertama yang akan saya bahas adalah ide bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis. Ada beberapa sumber untuk menemukan ide bisnis. Yang pertama yaitu wawasan atau pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau kreativitas. Dan yang ketiga yaitu melakukan upgrade produk yang sudah ada. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah bisnis kanvas. Bisnis kanvas merupakan suatu kerangka manajemen untuk membantu perusahaan dalam membuat perencanaan bisnis. Bisnis kanvas juga disebut sebagai sebuah strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambaran ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 9 elemen bisnis kanvas. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment berarti harus menentukan segmen pengguna mana yang akan menjadi target bisnis. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Yang kedua yaitu value proposition. Value proposition adalah nilai jual produk atau layanan agar pengguna memilih untuk membeli atau menyewanya dari perusahaanmu. Contohnya adalah apa yang pengguna butuhkan. Jika kamu menyediakan yang mereka butuhkan, maka mereka akan membeli produk yang perusahaanmu jual. Yang ketiga yaitu channel. Channel adalah sarana interaksi antara pengguna dan perusahaan, baik untuk tujuan promosi, untuk membeli produk dan layanan yang disediakan, atau bahkan untuk menjawab keluhan. Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship membantu dalam memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Strategi yang dimaksud bukan hanya kapan produk akan dipasarkan atau ketika promosi, tetapi juga saat menanggapi keluhan hingga bagaimana cara agar konsumen tidak membeli produk. Kemudian yang kelima yaitu revenue streams. Revenue streams adalah sumber pendapatan dari perusahaan. Dalam elemen ini, kamu perlu tahu di mana dan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Selanjutnya yaitu key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Selanjutnya, key resource. Key resource adalah elemen dalam yang berisi daftar sumber daya yang harus direncanakan dan harus direalisasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan value proposition. Inilah yang membuat key activities berjalan. Selanjutnya yaitu key partners. Key partners adalah daftar sumber daya yang berasal dari luar yang diperlukan untuk membuat model bisnis yang sedang kamu jalankan agar dapat berfungsi. Dan yang terakhir adalah cost structure. Struktur biaya adalah skema keuangan yang membiayai operasi perusahaan. Seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan per hari, berapa biaya untuk sumber daya yang digunakan, berapa harga pemasaran produk tersebut. Saya akan memberikan contoh mengenai bisnis model kanvas, yaitu penggemukan sapi potong. Yang pertama yaitu segmen pelanggan.
Segmen pelanggan berisi rumah potong hewan. Kemudian yang kedua yaitu proposisi nilai. Proposisi nilai terdiri dari sapi sehat, berkualitas, tersertifikasi, dan harga bersaing. Yang ketiga yaitu saluran. Saluran terdiri dari sales atau marketing, promosi, kontes ternak. Dan selanjutnya yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan terdiri dari penjualan sapi yang ditimbang secara karkas. Dan yang kelima yaitu sumber daya. Sumber daya terdiri dari konstruksi kandang, tenaga ahli, dan jaringan bisnis. Selanjutnya yaitu hubungan pelanggan yang terdiri dari pengadaan website, pengadaan email dan telepon kantor, serta pembentukan asosiasi atau komunitas. Selanjutnya yaitu aktivitas. Aktivitas terdiri dari penggemukan sapi, yaitu pemilihan bakalan, pemulihan bakalan, perawatan atau penggemukan, serta penjualan. Selanjutnya yaitu kerjasama. Kerjasama di sini terdiri dari penyediaan bakalan sapi, supplier pakan dan obat, rumah potong hewan, dan dinas peternakan. Dan yang terakhir yaitu struktur biaya. Struktur biaya terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu usaha akan mencapai keberhasilan apabila pemilik usaha memiliki niat dan tidak menyerah. Sebelum membuka usaha, sebaiknya membuat rancangan dengan bisnis kanvas agar lebih terstruktur dan terarah. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.